Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah isu yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita di sehari-hari, yaitu tentang perundungan atau bullying dan juga dampak dari bullying. Saya ingin memulai dengan kisah nyata seorang anak bernama Huen dan Bailes. Seorang bocah berusia 9 tahun yang menangis histeris di dalam mobil, memohon kepada ibunya untuk memberikan tali agar ia bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Hwaden mengalami perundungan yang begitu berat di sekolah karena kondisinya yang berbeda. Ia lahir dengan kondisi dwarfisme, sebuah kelainan yang membuat tinggi badannya jauh lebih pendek dari anak-anak seusianya. Bayangkan, seorang anak kecil yang seharusnya menikmati masa-masa kecil, masa-masa bermain, justru merasa tertekan hingga ingin bunuh diri karena bullying. Dalam video yang diunggah oleh ibunya, Yaraka Bailes, kita bisa melihat bagaimana Hwaden sangat terpukul akibat ejekan dan hinaan yang diterima oleh anaknya, yang sangat ia cintai. Sang ibu mengunggah video tersebut dengan tujuan agar kita semua, terutama para orang tua, dapat memahami betapa berbahayanya perundungan dan betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk tidak melakukannya. Perundungan bukan hanya menyakiti fisik, tapi juga menyakiti mental. Hwaden adalah bukti nyata bahwa perundungan bisa menghancurkan jiwa seorang anak. Ia tidak hanya mengalami sakit secara fisik akibat hinaan yang diterimanya, tapi juga merasa bahwa dirinya sudah tidak berarti lagi. Karena itu, semua yang dia rasakan hanya sebuah ejekan dan hinaan, dan lebih baik dia mengakhiri hidupnya, karena hidup dengan penderitaan itu tidak berarti lagi untuknya. Hadirin yang berbahagia, perundungan adalah masalah yang semakin sering kita temui di sekolah-sekolah dan lingkungan pertemanan kita. Bahkan di dunia maya pun juga melakukan perundungan. Anak-anak yang menjadi korban perundungan sering sekali merasa sendirian, terisolasi, dan tidak tahu kepada siapa mereka harus meminta pertolongan. Orang tua Hwaden, seperti yang diceritakan di dalam video tersebut, sudah beberapa kali melaporkan kepada pihak sekolah dan pihak yang berwenang atas masalah tersebut, tapi tidak ada keberlanjutan. Ia menunjukkan bahwa kita semua, orang tua, guru, dan masyarakat harus lebih peduli dan lebih aktif dalam mencegah serta menangani kasus-kasus perundungan di sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sebagai orang tua, kita harus membekali anak-anak kita dengan pemahaman bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing dan tidak ada alasan untuk menghina atau merendahkan orang lain. Hanya karena mereka berbeda, kita harus mengajarkan nilai empati, kasih sayang, dan juga menghormati sesama. Yang kedua, sebagai seorang guru dan pendidik, kita harus lebih peka terhadap tanda-tanda perundungan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. Jangan anggap remeh orang yang terlihat tertekan, sering menangis, atau menjadi pendiam. Dan dari biasanya, kita perlu memberikan perhatian lebih kepada orang-orang tersebut untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa. Yang ketiga, sebagai teman,
kita harus saling mendukung. Kita tidak boleh kita hanya boleh menjadi teman, dan kita menjadi teman yang baik, menjadi pendengar yang baik. Jangan diam saja ketika melihat hal perundungan seperti itu. Bantulah mereka yang merasa kesulitan. Berbicara kepada guru atau orang dewasa, dan pastikan teman kita merasa didukung dan dihargai. Perundungan bisa berdampak dengan jangka panjang. Trauma yang dialami oleh korban perundungan bisa terbawa sampai mereka dewasa, menyebabkan masalah kepercayaan diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Oleh karena itu, mencegah perundungan bukan hanya tugas orang tua, guru, tetapi juga tugas kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Semoga dari kisah Waden Bailis ini, kita semua bisa mengalami pembelajaran. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik, dunia di mana tidak ada lagi anak-anak yang terus merasakan penderitaan seperti yang dialami Waden. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk melindungi mereka yang lebih lemah, dan menjaga agar lingkungan selalu penuh dengan kasih sayang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.